Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari program studi S1 Informatika dengan NIM 205520111100038. Di sini saya akan menyampaikan atau mereview materi pertemuan pertama dan pertemuan akhir. Dari pertemuan pertama sampai pertemuan akhir. Mata kuliah forensik digital. Yang pertama, untuk pertemuan pertama kami introducing, yaitu pengenalan materi dari forensik digital itu tersebut. Yang pertemuan kedua tentang materinya profesi ahli forensik. Forensik berasal dari bahasa Latin, yaitu forensis yang artinya dari luar. Merupakan bidang ilmu pengetahuan yang mendukung penegakan keadilan melalui penerapan ilmu dan sains. Dunia forensik menawarkan beragam disiplin ilmu yang berusaha membangun eksistensi pengaplikasian keilmuan untuk tegaknya suplemen hukum. Komponen digital forensik mencakup manusia, perangkat lunak, dan aturan yang diintegritaskan untuk mencapai tujuan akhir dengan kualitas dan kelayakan. Manusia dalam komputer forensik memerlukan kualifikasi khusus dan pengalaman serta pelatihan pada materi tersebut. Contohnya pada materi digital forensik tadi. Terus ada 3 kelompok pelaku digital forensik, termasuk collection specialist, examiner, dan investigator, masing-masing dengan peran yang berbeda. Tujuan teknologi informasi forensik ini melibatkan pengamatan dan analisis bukti digital untuk mendukung proses identifikasi dan memperhitungkan potensi dampak tindakan kriminal. Yang ketiga, pertemuan ketiga, ada Undang-Undang ITE. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu mengatur tentang teknologi informasi dan transaksi elektronik, disahkan pertama kali pada tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Undang-Undang ITE tersebut kemudian direvisi lagi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Tujuannya agar menciptakan dasar hukum yang mempertimbangkan teknologi informasi dan komunikasi, mempromosikan keamanan cyber, serta melindungi hak privasi individu dalam ranah digital. Contoh kasus pelanggaran Undang-Undang ITE tersebut terjadi ketika seseorang menggunakan foto di media sosial, foto orang lain tanpa izin, melanggar hak cipta dan privasi. Pemilik foto melaporkan ke pihak berwajib misalnya, yang kemudian melakukan penyelidikan dan mediasi antara pemilik foto dan si pelaku tersebut. Pelaku mengakui kesalahannya dan meminta maaf dan sepakat untuk menghindari kejadian yang serupa tersebut. Penyelesaian kasus Undang-Undang ITE tersebut melibatkan proses hukum seperti penyelidikan, pengadilan, dan putusan dengan sanksi yang sesuai jika terbukti bersalah. Untuk menghindari pelanggaran Undang-Undang ITE tersebut, langkah-langkah yang melibatkan menjaga privasi dan keamanan akun, hati-hati dalam berbagi konten, berpikir sebelum berkomentar, dan mengenali batasan hukum ITE. Kesadaran terhadap aturan hukum dan etika digital menjadi kunci dalam mencegah pelanggaran Undang-Undang ITE tersebut. Untuk pertemuan keempat ada komputer forensik dalam hukum Indonesia.
Komputer forensik dalam hukum Indonesia merupakan cabang ilmu forensik yang mengembangkan prinsip-prinsip hukum teknologi informasi. Tujuannya adalah mengumpulkan, menganalisis, dan mempertahankan bukti elektronik atau digital yang sah dalam proses hukum. Fokusnya adalah mendapatkan bukti digital untuk mendukung penyelidikan dan penuntutan khusus-khusus, yaitu kasus kejahatan komputer, pencurian identitas, penipuan online, dan pelanggaran keamanan data. Konsep dasarnya mencakup identifikasi dan pengumpulan bukti digital, pengamanan dan perlindungan bukti, analisis dan rekonstruksi data, validasi dan dokumentasi bukti, serta presentasi bukti di pengadilan. Ahli komputer forensik harus memiliki pemahaman dalam tentang sistem operasi, jaringan, dan aplikasi, serta mampu menjelaskan metodologi dan temuan dengan jelas kepada para juri dan hakim. Untuk pertemuan kelima, ada standar metodologi komputer forensik. Standar metodologi komputer forensik ini melibatkan beberapa aspek, termasuk pendefinisian masalah untuk analisis komputer forensik yang jelas dan melindungi barang bukti digital. Prinsip menekankan keahlian ahli forensik lebih dari peralatan dengan proses dan metode yang mencakup pengumpulan, pengemasan, dan pengiriman bukti digital. Bahasa yang digunakan harus sesuai dengan standar metodologi komputer forensik untuk mencegah perubahan makna masalah. Perkembangan standar komputer forensik terjadi seiring waktu, yaitu sekitar 1980-an. Tidak formal, praktisi mengandalkan metode dan eksperimental. Untuk tahun 1990-an, muncul lagi organisasi seperti ACPO yang mengembangkan paduan standar. Terus di tahun 2000-an, ada yang namanya organisasi NIST merilis panduan rinci tentang praktik hukum forensik. Lanjut lagi di tahun 2010, standar semakin berkembang dan mencakup teknologi baru seperti cloud computing. Dan di tahun 2020, standar terus berkembang mempertimbangkan tren dan tantangan teknologi serta hukum. Untuk pertemuan ke-6, ada hukum pembuktian kejahatan teknologi informasi. Hukum pembuktian dalam kejahatan teknologi informasi TI mencakup proses pengumpulan data dan penggunaan bukti untuk membuktikan pelanggaran hukum terkait teknologi informasi tersebut. Tujuannya agar menegakkan keadilan dan memastikan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku kejahatan TI. Dalam konteks kejahatan TI, hukum pembuktian melibatkan identifikasi, pengumpulan data, analisis, dan penilaian bukti digital seperti data elektronik dan log aktivitas sistem. Alat bukti seperti yang diatur oleh hukum, seperti peran krusial dalam pembuktian di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Informasi dan dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti sah. Penggunaan bukti digital memerlukan pemahaman mendalam tentang forensik digital dan pematuhan terhadap standar yang berlaku untuk memastikan kesahan dan keandalan barang bukti tersebut. Untuk pertemuan ke-9 ada kejahatan di bidang TI. Kejahatan di bidang TI ini melibatkan segala tindakan kriminal yang memanfaatkan teknologi informasi dan jaringan komputer. Ini mencakup serangan cyber, pencurian identitas, dan penipuan online di mana para pelaku menggunakan perangkat elektronik untuk mencuri data atau merugikan individu dan organisasi. Karakteristik utama ini termasuk tingginya tingkat anonimitas, motivasi pelaku yang beragam, dan eksploitasi celah keamanan dalam perangkat lunak dan jaringan.
Jenis-jenis kejahatan di bidang IT meliputi seperti serangan cyber. Contohnya di malware, misalnya program jahat seperti virus, worm, trojan, atau ransomware. Sedangkan phishing, upaya memperoleh informasi pribadi dengan menyamar sebagai entitas tertentu atau yang terpercaya. Terus ada juga serangan denial of service atau DOS, dan distributed denial of service membuat sumber daya jaringan yang tidak tersedia. Terus ada juga pencurian data atau pencurian identitas. Pencurian ini itu terbagi menjadi dua, ada pencurian data pribadi, pengambilan data, atau pemalsuan identitas. Yang kedua ada kartu kredit atau kayak ATM gitu, penggunaan informasi keuangan yang dicuri untuk transaksi ilegal. Terus yang ketiga ada penipuan online, yang yaitu aktivitas melalui internet seperti penjualan atau investasi palsu. Terus ada farming, manipulasi alamat IP untuk mengarahkan pengguna situs web terbaru. Yang keempat ada pelanggaran data, yaitu akses tidak sah, membobol sistem contohnya untuk mengakses data yang seharusnya tidak dapat kita akses. Terus juga pencurian data pelanggan. Pencurian informasi ini termasuk nama dan informasi kartu kredit. Yang kelima ada espionage cyber, yaitu pencurian informasi rahasia dan serangan terhadap infrastruktur kritis. Yang keenam ada extortion, yaitu penyanderaan data. Yang ketujuh ada pelanggaran keamanan, yaitu kesalahan keamanan, yaitu pelanggaran karena kesalahan internal atau kesalahan karyawan. Terus juga yang kedelapan ada pengintaian, yaitu pengawasan tanpa izin. Memasang perangkat lunak tanpa izin pada perangkat untuk memantau aktivitas pengguna. Untuk pertemuan ke-10 ada insiden forensik. Penanganan insiden forensik adalah tindakan atau proses untuk mengatasi atau menangani suatu sistem atau suatu peristiwa yang terjadi yang tidak bisa kita atau tidak diinginkan, dengan fokus pada penggunaan ilmu forensik dengan melibatkan pengumpulan, analisis dan interpretasi bukti fisik atau digital untuk mendukung investigasi hukum. Jenis-jenis penanganan insiden forensik mencakup forensik, contoh kayak di forensik kedokteran, pemeriksaan jenazah dan pemeriksaan medis untuk menentukan penyebab kematian, identifikasi korban dan mengungkap tanda-tanda kekerasan fisik. Yang kedua ada forensik digital, yaitu analisis bukti digital seperti data komputer, perangkat mobile, dan jaringan komunikasi untuk mengungkap kejahatan cyber, pencurian data, dan aktivitas ilegal online. Yang ketiga yaitu forensik science laboratorium, yaitu pengujian dan analisis bahan fisik seperti darah, semen, rambut, serat, dan cat untuk mendukung penyelidikan kriminal, termasuk pengujian tes DNA. Yang keempat ada forensik keuangan, penyelidikan keuangan untuk mendeteksi atau pencegahan penipuan, pencucian uang, atau kegiatan ilegal lainnya melibatkan transaksi keuangan. Yang keenam yaitu forensik ilmu sidik jari, membandingkan dan identifikasi sidik jari yang terkait yang mengaitkan seseorang dengan tempat kejahatan dan barang bukti. Yang ketujuh ada forensik science gizi, yaitu analisis bahan makanan dan cairan tubuh dalam konteks penyelidikan keracunan makanan dan penentuan zat-zat tertentu dalam tubuh. Yang kedelapan forensik audio dan video, yaitu analisis audio dan video untuk mengautentikasi rekaman atau mengidentifikasi perubahan atau manipulasi yang terjadi. Yang kesembilan yaitu forensik psikologis, analisis perilaku dan motivasi psikologis individu dalam konteks penyelidikan kriminal tersebut.
Setiap jenis penanganan insiden forensik menggunakan metode, alat, dan teknik khusus sesuai dengan kejadian yang diselidiki. Pertemuan ke-11 yaitu ada investigasi kasus TI dan keamanan dalam TI. Investigasi kasus TI adalah proses penyelidikan dan bertujuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah terkait keamanan, penggunaan ilegal, pelanggaran kebijakan atau insiden dalam teknologi informasi. Langkah-langkah melibatkan pengumpulan bukti, analisis forensik, wawancara, penyelidikan lintas departemen, serta pelaporan hasil rekomendasi. Jenis-jenis penanganan insiden forensik yaitu mencakup forensik kedokteran, forensik digital, forensik sains, forensik keuangan, forensik ilmu sidik jari, forensik sains gizi, forensik audio dan video, dan forensik psikologis. Next, kita di pertemuan 13 yaitu perangkat teknologi forensik. Perangkat teknologi forensik adalah bidang penting dalam investigasi kriminal, memanfaatkan ilmu forensik dan teknologi informasi, mengumpulkan dan menganalisis bukti fisik atau digital. Teknologi forensik seperti analisis tes DNA dan sidik jari membantu mengidentifikasi pelaku kejahatan, mengungkapkan fakta peristiwa, serta menyediakan bukti kuat di pengadilan. Perangkat keluaran adalah komponen penting yang menampilkan hasil pengelolaan data, monitor, printer, speaker, proyektor, network card, TV, tuner card, modem, router, mikrofon, sound card, dan perangkat pengeluaran suara digunakan untuk menyajikan informasi atau suara dari komputer. Untuk pertemuan ke-14 ada tool forensik, yaitu forensik digital yang keamanan informasi yang menggunakan alat investigasi seperti NCAS, autopsi, dan volatili untuk mengidentifikasi, pengumpulan, menganalisis, dan menginterpretasi bukti elektronik dalam ranah kejahatan digital. Kategori software forensik mencakup NCAS, Forensic Toolkit, dan Device Sensor dengan fitur dan kegunaan masing-masing. Dalam konteks kategori software forensik, NCAS dikenal sebagai standar di bidang investigasi komputer forensik. Dalam penggunaan tool forensik autopsi memungkinkan analisis hard drive dan ponsel pintar secara efektif. Forensik digital adalah di bidang keamanan informasi yang menggunakan alat investigasi seperti untuk mengidentifikasi dengan fitur kegunaan masing-masing. Pemahaman dan penggunaan berbagai alat forensik tersebut kunci dalam melakukan investigasi digital dan efektif. Terima kasih, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.